Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang mulia ini, Masjid Saiful Islam, dalam rangka ta'lim, mendengarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Yang ini merupakan nikmat dan karunia yang besar yang Allah taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi setelah beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan, kepada DKM, kepada pengurus Masjid Saiful Islam yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berbagi nasihat. Karena Allah Taala memerintahkan kepada kita untuk saling menasihati dalam rangka menjalankan firman Allah Taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang besar kepada seluruh DKM, pengurus Masjid Saiful Islam atas ta'awun dalam birru wa taqwa ini. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua hidayah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah terkait dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanyakan kepada kaum muslimin apakah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban. Wajib bagi setiap muslim dan muslimat untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai
daripada orang tuanya. Sampai aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai daripada anak-anaknya. Sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai dari seluruh manusia. Maka cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim dan muslimah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengar hadis ini, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saksikanlah wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, lebih aku cintai engkau dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Dan ini menunjukkan bagaimana jujurnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memang seperti itu manusia. Manusia cinta kepada dirinya, jamaah rahmat Allah wa ta'ala. Maka mendengar persaksian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, salah masih cinta engkau wahai Umar, cinta engkau belum benar. Hatta aku na'habba ilaika min nafsika, cinta engkau baru benar wahai Umar sampai aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka mendengar ini Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, khalifah yang kedua dalam Islam, beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi dua. Para ulama menjelaskan tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mahabbatul qalbiyah. Kemudian yang kedua mahabbatu qaul wal jawarih. Yang pertama adalah cinta di dalam hati. Yang kedua cinta dengan perkataan dan perbuatan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasul SAW mengatakan, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah, afdaluha qaulun la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya syu'batu minal iman. Iman, kata Nabi Muhammad SAW, itu ada 73 sampai 79 cabang. Afdaluha, yang paling afdol, yang paling tinggi dari keimanan, qaulun la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Wadnaha, dan yang paling rendah dari keimanan, imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu merupakan bagian dari keimanan. Dari sini dijelaskan ada 3 unsur keimanan. Yang pertama adalah iman yang merupakan amalan hati, yang berada dalam hati seseorang, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Amalan yang ada dalam hati ini bagian dari keimanan.
Dalam hadis ini tadi diwakilkan dengan al-haya syu'batul minal iman. Malu merupakan bagian dari keimanan. Malu adalah amalan hati seseorang. Dan amalan hati merupakan bagian dari iman. Kemudian yang kedua adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Ini unsur yang kedua dalam keimanan. Yang dalam hadis ini diwakilkan dengan qaulun la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan, bahkan dia merupakan cabang yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga adalah amal jawarih, amalan anggota badan. Yang dalam hadis yang mulia ini diwakilkan dengan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ya, maka jamaah rahmati Allah taala, tiga unsur ini adalah unsur yang ada dalam iman seseorang. Yang pertama adalah amalan qalbu, sesuatu yang ada dalam hati. Kemudian ucapan lisan, dan yang ketiga adalah amal anggota badan. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal anggota badan. Orang yang hatinya bersih, hatinya jernih, yang suci hatinya, maka akan keluar dari lisannya zikrullah, akan keluar dari ucapannya perkara-perkara yang baik-baik saja. Kenapa? Karena hatinya bersih. Connect nih antara hati dengan ucapan. Yang dibicarakannya adalah perkara-perkara yang baik-baik saja. Kemudian connect juga dengan amalannya. Orang yang hatinya baik, ucapannya pun adalah ucapan-ucapan yang baik pula. Amalan anggota badannya adalah amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik pula. Ini tiga hal ini saling berkaitan. Makanya Nabi SAW katakan, fa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadi kullu, fa idza fasadat fasadal jasadi kullu, ala wa hiya qalbu. Sungguhnya dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh amalan akan baik. Jika dia buruk, seluruh amalan akan buruk. Ketahuilah bahwasanya dia adalah qalbu, hati. Hatinya bagus, ucapannya bagus, amalannya bagus. Dan ucapan yang keluar dari lisan seseorang, jamaah rahmati Allah taala, ini menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Orang yang dalam hatinya terdapat pengagungan yang besar terhadap harta, maka jika kita berjumpa dengan orang ini, selalu yang dibicarakan adalah urusan dunia, urusan harta. Setiap pembicaranya akan masalah apa? Masalah bisnis, masalah dunia, masalah harta, kekayaan. Itu terus yang keluar dari lisannya. Kenapa? Ya karena inilah yang ada dalam hatinya. Amal perbuatannya juga seperti itu. Setiap hari kerjaannya apa? Ngumpulkan harta terus. Fokusnya masalah dunia terus. Makanya Nabi SAW umpamakan orang ini dengan mengatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Nabi SAW mengatakan mereka adalah hamba harta, hamba dinar, hamba dirham. Kenapa? Karena memang seperti itu yang ada dalam hatinya. Karena setiap pembicaranya akan mengarah ke sana. Ini menggambarkan apa yang ada dalam hati seseorang. Jika orang ini cinta dengan
salah satu grup ataupun salah satu grup sepak bola misalnya, maka yang akan keluar dari lisannya apa? Bola terus. Iya tidak? Kenapa? Karena memang itu yang dia agungkan, yang dia cintai. Maka tiga hal ini saling berkaitan antara kolbu, hati, ucapan lisan dan amal anggota badan. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, barakallahu fiikum, semoga Allah memberkahi ana dan seluruh jamaah semuanya. Kembali kita pada pembahasan terkait dengan mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahabbatul qalbiyah, cinta yang ada dalam hati seseorang. Kemudian yang kedua adalah mahabbatul qauliyah wal jawarih, cinta yang beraplikasi, yang akan memunculkan ucapan-ucapan dan amal perbuatan. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cinta dalam hati seseorang terhadap Nabi Muhammad SAW. Mahabbatu qalbiyah. Terkait dengan cinta Nabi SAW yang ada dalam hati seorang hamba, maka akan erat kaitannya dengan amalan-amalan hati. Dan amalan hati, cinta ini akan muncul jika seseorang mengenal sosok tersebut. Mungkin tidak kita mencintai seseorang yang tidak kita kenali? Jawabannya tidak mungkin. Makanya ada istilah bapak dan ibu, tak kenal maka tak sayang. Jika seorang tidak mengenal orang lain, maka tidak mungkin dia menyayanginya, tidak mungkin dia mencintainya. Maka untuk mencintai Nabi SAW dalam hati kita, yang pertama kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Makanya wajib bagi muslim dan muslimah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, ma'rifatu Nabiyina Muhammad SAW. Dan ini diantara syarat seseorang agar dia bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Taala. Yaitu diantaranya adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Seseorang akan merasakan manisnya iman jika dia ridho Allah Ta'ala sebagai Rabbnya, jika dia ridho Islam sebagai agamanya, jika dia ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Tiga hal ini jamaah rahmati Allah Taala syarat agar seorang dapat merasakan nikmatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah Taala. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita jamaah, sudah seberapa lezat kita sewaktu beribadah kepada Allah? Seberapa lezat yang dirasakan oleh jiwa kita sewaktu kita membaca Al-Quranul Karim? Sudah berapa nikmat yang kita rasakan sewaktu kita menjalankan ibadah sholat? Udah belum nikmat ini kita rasakan? Kalau seandainya belum, maka bisa jadi satu dari tiga unsur ini masih ada yang nakis, masih ada yang kurang, masih ada yang bermasalah. Imma kita belum totalitas ridho Allah sebagai Rabb kita, imma kita belum totalitas ridho Islam sebagai agama kita, atau kita belum ridho benar Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita.
Maka kita introspeksi diri. Aduh, kok saya sholat belum merasakan lezat betul ya waktu sholat. Kok waktu sholat saya ingin cepat-cepat meninggalkan sholat. Kalau datang waktu sholat, pada waktu muazin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil sholat, ya Allah sholat lagi. Yang muncul adalah apa? Ya Allah sholat lagi. Bukan Alhamdulillah datang waktu sholat, sehingga dia bersegera untuk mendatangi sholat. Jika seperti itu jamaah rahmati Allah Taala, artinya ada sesuatu dalam akidah kita, dalam iman kita yang harus diperbaiki. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu beliau capek dengan aktivitas keseharian yang beliau jalankan, datang waktu sholat, Nabi SAW katakan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Istirahatkan kami dengan salat. Merasa nikmat Nabi Muhammad SAW dengan salat. Merasa bahagia hatinya dengan salat. Gembira sewaktu menghadap Allah Taala. Ini Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, wahai Bilal. Beda dengan manusia pada hari ini jamaah. Manusia pada hari ini mengatakan arihna minas salat. Istirahatkan kami apa? Dari salat. Mau istirahat dari salat, kok bisa enggak usah salat? Ini, jika seperti ini menunjukkan ada masalah dalam keimanan kita, ada masalah, maka harus diperbaiki. Kita adakan tazkiyatun nufus, kita sucikan, kita bersihkan hati kita. Jangan-jangan masih ada dosa sama kedua orang tua kita, ada salah dengan saudara kita, ada kezoliman dengan tetangga kita, ada amalan yang masih menyimpang dari amalan-amalan kita. Introspeksi jamaah rahmati Allah Taala. Yang harapannya adalah agar kita dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Taala. Waktu baca Quran kita dapat tahan, dapat merasakan nikmat membaca Al-Quranul Karim. Waktu belajar agama Islam, mengikuti pengajian kita merasa tenang dengan zikrullah, merasa ketenangan dalam mengingat Allah Taala. Maka harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini satu dari 3 hal tersebut. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk kategori mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang dia cinta kepada Nabi SAW, maka dia akan pelajari Nabi Muhammad SAW. Dia baca sirahnya, bagaimana perjalanan Nabi SAW. Lihat bagaimana nasab Nabi SAW. Siapa sih nama bapak Nabi SAW? Bagaimana bisa seorang dikatakan cinta pada Nabi SAW kalau nama bapak Nabi Muhammad SAW tidak dia ketahui? Siapa nama datuknya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana bisa klaim cinta kalau tidak kenal? Orang Pak kalau ngefans dengan artis misalnya, tahu dia tuh siapa bapaknya, siapa datuknya, siapa anaknya, apa makanan favoritnya. Ini kalau benar cintanya. Jika kita benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah anak dari Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini bukan nama asli. Ini Abdul Muttalib. Abdul itu artinya hamba, Muttalib nama seorang. Jadi Muttalib ini adalah nama
dari saudaranya Hashim. Hashim ini bapaknya dari Abdul Muthalib. Jadi pamannya, Pak. Waktu itu Abdul Muthalib ini dia tinggal bersama ibunya di Madinah, di Yastrib pada waktu itu namanya. Kemudian dibawa oleh pamannya setelah bapaknya meninggal, yaitu Hashim, meninggal dunia. Maka Abdul Muthalib ini, nama aslinya adalah Syaibah, dibawa sama pamannya yang bernama Muthalib. Pada waktu itu usianya 8 tahun. Sampai di Mekah orang-orang tidak kenal ini anak siapa. Di mana-mana ada Muthalib, ikut sama Muthalib. Maka orang mengira, penduduk Mekah waktu itu mengira Syaibah ini adalah hambanya Muthalib. Makanya disebut orang dengan Abdul Muthalib. Hingga besar dipanggil orang Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Ya, ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Dengan semakin kita mengenal Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin tambah apa? Cinta kita kepada beliau. Nabi Muhammad SAW berapa usianya meninggal dunia? 63 tahun. Harus kita tahu. Dan seperti itulah nanti kurang lebih usia umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man ajuzu dzalika. Umur umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melewati usia tersebut. Ini umur rata-rata umat Nabi Muhammad SAW, 60 sampai 70 tahun. Artinya bapak dan ibu yang dirahmati Allah Taala, kita harus tahu keadaan seperti ini. Dan Nabi kita tercinta Muhammad SAW sendiri meninggal pada usia 63 tahun. Semakin kita mengenal Nabi, bertambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW, insya Allah semakin bertambah cinta kita kepada beliau SAW. Dan orang, Pak, jika benar cintanya kepada Nabi SAW, dia akan semangat tuh. Sewaktu idolanya ini dibahas, sewaktu orang yang sangat dia cintai ini sedang dibicarakan, antusias. Sebagaimana orang kalau cinta sesuatu, kalau sesuatu itu dibahas, dia akan antusias gitu kan, akan senang. Wah, ini yang dibahas Nabi Muhammad SAW ini, orang yang sangat kita cintai, maka dia akan semangat. Rasulullah SAW usianya berapa, Pak? Meninggal 63 tahun. 40 tahun qabla bi'tsah, sebelum beliau, 40 tahun ini sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Usia 40 baru Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan surah yang pertama diterima oleh Nabi SAW wahyu dari Allah Taala, surah apa, Pak? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka sewaktu Muhammad SAW menerima surah ini, ayat ini, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, maka pada waktu itu resmilah beliau menjadi nabi, utusan Allah. Jadi nabi. Kemudian menjadi rasul sewaktu menerima surah apa, Pak? Muddathir, ayat 1 sampai 7. Ini harus kita tahu nih, Nabi Muhammad SAW. Kita kenal bagaimana sifat Nabi SAW. Kita mengenal Nabi SAW. Bagaimana, Pak, sifat Nabi SAW, karakter Nabi? Nabi Muhammad SAW sangat sayang sama umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat sayang dan cinta pada umatnya. Allah Ta'ala katakan dalam Quran surat Taubah,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi nabi itu apabila kalian merasa kesulitan. Harisun 'alaikum, sangat semangat kalian mendapatkan kebahagiaan. Bil mu'minin raufur rahim, dengan orang-orang beriman sangat cinta, sangat sayang. Ini Nabi Muhammad SAW. Nabi Pak, cinta dengan kita, sayang dengan kita umatnya. Nabi SAW pada waktu dakwah di Taif, pada waktu hari-hari yang berat, pernah Nabi SAW ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa hari yang lebih berat daripada hari kekalahan kaum muslimin pada waktu perang Uhud? Kemudian Nabi SAW katakan, yaitu hari ketika dakwahku ditolak di Taif. Nabi waktu sedih-sedih ditolak dakwah di Taif, dilempar dengan batu. Nabi SAW sangat sedih sehingga datang malaikat gunung Pak, menawarkan apa kepada Nabi SAW dengan izin Allah Taala untuk menimpakan gunung ini kepada penduduk kota Taif. Lihat Nabi, apakah Nabi dendam? Benci Nabi dengan mereka? Jawabannya tidak. Nabi dakwahkan mereka karena Nabi cinta. Kata Nabi SAW, bal arju an yakhroja min aslabihim man ya'budallaha wahdahu la yusyrik bihi syai'a. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Nabi SAW, bahkan aku berharap dari mereka ini akan muncul dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala saja, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini Nabi SAW. Makanya jamaah rahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita suatu perkara, melarang kepada kita untuk meninggalkan, Nabi larang kita perkara ini. Padahal kita suka, kita cinta Pak. Ketahuilah bahwasanya Nabi bukan ingin menyusahkan kita, bukan. Wallahi demi Allah, Nabi bukan mau menyusahkan, mempersulit kita, bukan. Ini Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta kepada kita. Namun Nabi sampaikan karena Nabi tahu perkara ini berbahaya jika kita kerjakan. Nabi mengetahui apabila perkara ini kita kerjakan akan menjadikan kita binasa, masuk neraka Allah. Nabi sampaikan walaupun Nabi harus dicaci, dimaki, dilempar. Jamaah rahmati Allah Ta'ala. Terkadang Pak, kita sebagai orang tua, kita lihat anak kita main di tepi jalan, main dengan temannya, tapi jalan, padahal di jalan itu banyak kendaraan yang lalu lalang, mobil jalan laju, motor ramai. Anak kita sedang main di tepi jalan, melari-lari. Maka kita sebagai kedua orang tua yang sangat cinta dengan anak kita, apa yang kita lakukan? Kita lari Pak, kita ambil anak kita, kita gendong dia, walaupun anak kita nangis tetap kita bawa pergi. Iya tidak Pak? Walau dia nangis, kadang dibilangnya ayah jahat, bapak jahat, ibu jahat, sambil kita bawa dia, dijambaknya rambut kita, dipukul-pukulnya badan kita. Ayah jahat nih, saya lagi main dengan teman saya. Kita tetap lakukan, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Kenapa Pak? Apa sebabnya? Kita cinta pada anak kita ini. Kita mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Kita tahu kalau dia main tepi jalan raya yang banyak mobilnya seperti ini, laju-laju, lalu lalang, ini dia bisa ketabrak nanti. Takut ada mobil yang nyerempet keluar jalur atau dia lari ke tengah jalan. Bahaya bagi keselamatan anak kita. Kita rela walaupun kita dicaci, dimaki sama anak kita, ditarik, dijambak, dipukul sama anak kita, karena kita cinta kepadanya. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat cinta pada kita. Rasulullah rela, jamaah rahmati Allah Ta'ala, dicaci, diusir dari kampung halamannya. Bahkan rela mau dibunuh sama orang-orang yang didakwahinya. Karena Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Nabi tidak mau kita celaka. Ini Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengenal Nabi SAW. Semakin kita mengenal Pak Nabi Muhammad SAW, semakin tambah cinta kita. Ini yang pertama, yaitu cinta dalam
hati. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa qaul lisan dan amal perbuatan. Setelah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita, kita terus belajar, Pak. Setelah ini terus belajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua adalah kita mencintai Nabi dengan lisan kita dan dengan amal perbuatan kita. Dengan lisan kita bagaimana caranya, jemaah rahmat Allah taala? Kita sampaikan, kita seru manusia untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan sirah Nabi. Sampaikan tentang bagaimana teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kita sampaikan kepada manusia. Banyak orang tidak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa orang sampai mengidolakan orang-orang kufar itu, Pak? Kenapa? Karena mereka tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang sampai ada mengidolakan anak-anak kita sekarang, mengidolakan Superman, Batman dan lain-lain? Mereka tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tugas kita sebagai orang tua untuk kenalkan anak-anak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka, Pak, anak-anak kita ini tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin mereka akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita. Kita sampaikan kepada manusia tentang bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka untuk bersolawat ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada manusia. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang paling bakhil, yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut, kata Nabi SAW, dia tidak berselawat kepadaku. Pelit berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan jemaah rahmati Allah taala, untuk menulis selawat saja dia pelit. Ini juga harus kita perbaiki. Kadang menulis habis nama Muhammad SAW. Ya Allah, tulislah yang lengkap. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim mutaslima. Diperintahkan kita untuk apa, Pak? Berselawat kepada Nabi. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan lisan kita. Kita ajarkan anak-anak kita, istri kita, Nabi Muhammad SAW, biografinya, dan kita ajak mereka untuk berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian dengan amal perbuatan kita, dengan amal jawari adalah kita ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah kepada Allah Taala dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Solat misalnya, Pak, Rasulullah SAW katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita upayakan salat kita semirip-miripnya dengan salat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya, Ustaz? Belajar baca hadis Nabi. Bagaimana sih takbirnya Nabi? Bagaimana sih sedekapnya Nabi? Bagaimana sih sujudnya Nabi Muhammad SAW? Ini kita ikuti jamaah. Ini bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ibadah yang lainnya, dalam umroh, haji juga kita ikuti Nabi SAW. Rasulullah katakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik kalian. Bagaimana tawaf kita sesuaikan dengan tawafnya Nabi SAW. Bukan sekehendak hati kita, jamaah yang rahmati Allah taala. Makanya Nabi SAW katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mereka mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, kata Nabi SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ini bukti kita cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah kita ucapkan dengan lisan kita, dakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwati manusia untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahkan manusia untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menjadi orang yang terdepan, yang paling utama untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi cinta yang benar, cinta yang ikhlas, cinta yang dengannya kita nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatil ulia, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita semuanya bersama Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus yang tertinggi. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.